Shalom. Kita berjumpa kembali para sahabat Insani yang terkasih dalam Yesus Kristus dalam program Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, edisi hari Rabu tanggal 30 September tahun 2020 dari Paroki Santo Martinus de Tours, Bone-Bone, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, puji dan syukur pada hari ini kami kembali Kau berikan kesempatan, meluangkan waktu kami di tengah kesibukan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, curahkanlah roh pengetahuan dan iman kepada kami, agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan membawa butir-butir permenungan dalam kehidupan kami untuk menjadi pengikut-pengikut setia-Mu dalam kehidupan kami selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Insani yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dasar dari permenungan kita pada hari ini, yakni Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. I will follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there is an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. Saudara-saudari, para sahabat Insani yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar lagu tadi, I Will Follow Him, kita pasti teringat akan film Sister Act yang terkenal pada masa lalu. Yang akan kita bicarakan dan akan kita lihat bersama-sama tentu saja bukanlah filmnya, tetapi lirik lagu I Will Follow Him yang menjadi soundtrack dari film tersebut. Lirik lagu yang begitu indah tentang kesiapan hati seseorang untuk mengikuti Yesus kemanapun ia pergi dalam kehidupannya.
Nah, dalam bacaan Injil hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, kita bisa melihat bahwa lagu atau syair ini dapat juga menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap menjadi muridnya selama-lamanya. Lebih tepatnya, bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mengajarkan kepada kita arti dari pemuritan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, sejak kecil kita sudah diajarkan oleh keluarga kita, oleh orang tua kita untuk berkomitmen pada Yesus yang kita imani. Kita diajarkan untuk mengikuti Yesus dalam segala keadaan, dalam suka maupun duka, pada saat kita sendiri diejek, difitnah, dijauhi orang lain, di semua situasi kita diajak untuk tetap komitmen ikut Yesus. Kalau kita merasa akan tetap berkomitmen untuk mengikuti Yesus, walaupun semua situasi yang kita alami dalam kehidupan kita itu baik, tetapi pertanyaannya, kenapa atau apa dasar dari komitmen kita untuk mengikuti Yesus Tuhan kita? Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan ada 3 orang yang berdialog dengan Tuhan kita Yesus Kristus soal mengikuti Dia. Terhadap keputusan ketiga orang itu untuk mengikuti Yesus, ada 3 hal yang menjadi reaksi Tuhan kita Yesus Kristus terhadap keputusan mereka untuk bertekad mengikuti Yesus. Yang pertama, pengakuan untuk mengikuti Yesus berarti kesediaan menerima semua konsekuensi di dalam mengikutinya. Inilah makna yang kita dapatkan dari perkataan Yesus dalam Injil hari ini. Sebab anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikutinya perlu dengan sikap teguh, dengan tidak goyah meskipun kadang-kadang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selain itu, para sahabat insani, dengan tegas Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa mengikutinya bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak dipungkiri, kadang juga di zaman sekarang ini, berkomitmen mengikuti Yesus dibangun atas dasar keuntungan. Keuntungan itu bisa berupa keselamatan, bisa berupa kesembuhan, bisa berupa kedamaian, sukacita, kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya. Komitmen untuk mengikuti Yesus melalui sabda Tuhan yang dikehendaki oleh Kristus hanyalah dibangun atas Dia yang adalah Tuhan dan Mesias. Yang kedua, mengikuti Yesus artinya tidak menomorduakan Yesus di dalam kehidupan dan di dalam iman. Alasan orang kedua dalam bacaan Injil tadi untuk tidak segera mengikuti Yesus karena ia ingin menguburkan Bapaknya lebih dahulu. Hampir semua penafsir kitab suci setuju bahwa sebenarnya Bapaknya belum meninggal. Jadi yang dimaksudkan oleh orang itu adalah jika diizinkan dia pulang dulu, merawat atau menjaga Bapaknya, menjaga orang tuanya, kemudian baru ia mengikuti Yesus. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, ada dan cukup banyak orang pada zaman sekarang ini, pengikut-pengikut Kristus juga mungkin berpikiran yang sama dengan orang itu. Untuk percaya dan mengikuti Yesus ada begitu banyak alasan. Pada saat masih anak-anak, tunggu saat saya sudah menjadi pemuda. Pada saat saya sudah pemuda, tunggu saat saya sudah dewasa. Pada saat saya sudah dewasa, ia mengatakan lagi, tunggu saat saya sudah nikah. Pada saat sudah nikah, ia pun mengatakan lagi, tunggu dulu, saya pada saat punya anak baru mau mengikuti Yesus. Pada saat sudah punya anak, tunggu lagi saat anak saya sudah besar, dan seterusnya. Pertanyaannya, sampai kapan kita akan mendahulukan Tuhan kalau kita berkomitmen untuk mengikuti Dia? Komitmen mengikuti Yesus, para sahabat insani, adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang menjadi pusat dari iman kita. Mengikuti Yesus berarti kesediaan kita pun melepaskan diri dari segala keterikatan pada hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, menyangkal diri dan memberikan diri bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, mengikuti Yesus menuntut kita untuk tidak membagi hati kita kepada yang lain. Orang ketiga di dalam bacaan Injil hari ini mau mengikuti Yesus, tetapi setelah dia berpamitan dulu kepada keluarganya. Permintaan ini memang sangat wajar. Tetapi melalui jawaban Yesus, kita tahu bahwa izin yang dia maksudkan bukan sekedar izin, tetapi hatinya terbagi. Masih memikirkan dan mengkhawatirkan hal-hal lain.
Dalam hal ini yang disampaikannya adalah keluarganya. Jika demikian, seperti yang dikatakan oleh Yesus Tuhan kita, jika seseorang mau membajak tetapi masih melihat ke belakang, alur bajaknya tidak akan lurus. Para sahabat insan yang dikasihi Tuhan, dalam mengikuti Yesus tidak boleh ada kepercayaan lain. Banyak mungkin di antara kita yang masih terpengaruh dengan mitos-mitos tertentu, dengan tradisi-tradisi atau budaya-budaya tertentu. Di satu sisi mengikuti Yesus, di sisi lain percaya kepada hal-hal tersebut. Mari saudara-saudari, kita membersihkan hati kita untuk sepenuhnya dengan bulat hati menjadi pengikut Kristus yang setia. Pengakuan mengikuti Yesus berarti kesediaan memberi hidup, waktu, tenaga, dan hati kita untuk Tuhan. Tidak setengah-setengah dan tidak terbagi-bagi dengan hal-hal lain. Roh Kudus membantu kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami percaya bahwa dengan iman Engkau telah memanggil kami menjadi pengikut-pengikut-Mu. Kami mohon kekuatan-Mu ya Tuhan, agar kami tetap setia dalam mengikuti Engkau di dalam iman kami. Buatlah kami selalu kuat untuk menghadapi dinamika dan pergulatan-pergulatan hidup kami, sehingga iman kami senantiasa dapat bertahan. Untuk mengikuti Dikau senantiasa dapat juga membuahkan kebahagiaan, sukacita, dan kedamaian dalam diri kami. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.